Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Afirio Domingo Kilai, NIM 23320076. Saya dari Prodi PCKR semester 5. Di sini saya akan menjelaskan kembali hasil wawancara yang kemarin kita dapatkan dari guru PJK yang berada di SD Impres Oisapa. Yang pertama, penetapan materi evaluasi hasil belajar. Yang akan disampaikan kepada mereka itu yaitu indikator yang ada. Itu penelitian daripada guru sendiri yang sebelum itu anak sudah belajar. Nah, pada tahapan indikator itu anak sudah belajar sehingga ketika kita ingin memberikan materi, contohnya bola voli. Bola voli otomatis pasti ada passing bawah dan passing atas. Sehingga anak sudah mempelajari tentang passing atas dan passing bawah. Mereka pasti sudah tahu dan mengerti. Jangan memberikan evaluasi yang salah kepada mereka. Karena evaluasi yang kita berikan kepada mereka yaitu evaluasi untuk ujian atau untuk menilai hasil mereka. Nah, itu anak sudah dapat dan jangan kita ambil materi di luar daripada passing atas atau passing bawah. Sama dengan berjalannya materi sudah dikasih dari bola kaki, bola voli, dan permainan kecil. Tidak mungkin kita memilih semuanya, pasti kita memilih salah satu, yaitu bola voli. Nah, bola voli juga tidak mungkin kita mengambil semua, pasti kita ambil juga ada salah satu, yaitu passing. Nah, passing juga terdiri dari passing bawah dan passing atas. Passing juga ada passing bawah dan passing atas terkait paparan materi. Nah, yang kedua, menyusun instrumen atau alat evaluasi hasil belajar. Nah, instrumen ini disebut dengan aspek-aspek penilaian. Contohnya begini, aspek itu dibagi yang sama seperti tadi Bapak sudah sampaikan. Seperti bola voli, contohnya passing atas, dan aspek yang harus dinilai. Cara passing bola itu seperti apa? Bagaimana? Passing bola atas, passing bola bawah, dan cara passingnya itu seperti apa? Kalau dia salah passing, sedangkan nilainya yang sudah ada yaitu 1 sampai 4. Kalau passingnya bola bagus, otomatis nilainya 4. Kalau passingnya tidak bagus, tidak mungkin kita memberikan dia nilai 4. Tidak mungkin. Itu yang disebut dengan instrumen. Jadi menyusun instrumen itu seperti ini. Nah, yang ketiga, pengukuran hasil belajar siswa. Pengukuran hasil belajar siswa itu dari instrumen itu. Dia yang membuat nilai. Setiap kali nilai keluar, dia yang membuat secara pengukuran. Kita mengukur dari situ terkait kemampuan anak. Ketika semua kemampuannya itu sama dengan adik-adik mahasiswa. Tidak mungkin si A kemampuannya sama dengan si B. Si B tidak mungkin kemampuannya sama dengan si C. Pasti tidak mungkin. Pasti ada yang memiliki kekurangan, pasti ada juga yang memiliki kelebihan. Nah, mahasiswa di dalam paparan materi dan bisa menerima paparan materi tersebut atau tidak itu yang disebut dengan pengukuran. Nah, sekarang yang keempat itu penilaian hasil belajar siswa. Untuk itu penilaian hasil belajar siswa itu yang kita dapatkan dari sini yaitu semua juga dengan menyusun sama juga dengan menyusun instrumen atau alat evaluasi belajar siswa. Di situ juga membutuhkan nilai 1 sampai 4. Kalau nilai 4 hasilnya 80. Kalau nilainya hasilnya 3, hasilnya 60.
Sebaliknya pun juga begitu, hasilnya 2 otomatis 40 dan hasilnya 1 otomatis bisa 15 atau 20. Itu yang disebut dengan hasil belajar siswa yang kita akan temukan. Itu hasil daripada mereka dan nilai itu tidak akan berubah karena itu hasil dari siswa tersebut dan kemampuannya dia. Untuk itu dari hasil itu kita kembali lagi ke poin kelima. Nah, poin kelima itu mengevaluasi, merancang perbaikan hasil belajar siswa. Nah, di sini merancang perbaikan hasil belajar siswa. Nah, perbaikan hasil belajar siswa itu jadi sama dengan anak-anak yang belum bisa. Ketika bisa memberikan secara pengulangan kembali kepada siswa tersebut, ini yang disebut dengan guru. Guru pun ada hati. Nah, di sini guru pun ada hati dalam artian tidak mungkin guru bisa membiarkan muridnya itu, contohnya si A dapat nilai 10 atau 15, tidak mungkin. Pasti dia punya hati nurani untuk bisa memberikan nilai yang lebih kepada siswa tersebut. Ya, kembali lagi kepada guru. Ketika mengevaluasi kembali kepada anak, harus bisa yang sama yang dia dapatkan. Tidak mungkin kita memaksa dia untuk melakukan praktek tersebut. Misalnya, dia tidak bisa melakukan passing bawah. Tidak mungkin kita memaksa dia untuk melakukan passing bawah terus. Tidak mungkin. Atau dia tidak bisa melakukan passing atas. Tidak mungkin kita memaksakan dia terus, ya kan? Nah, karena kalau dia tidak berubah, bagaimana tindakan kita? Bagaimana tindakan kita terhadap anak tersebut? Ya, kembali lagi bahwa manusia itu mempunyai ya hati nurani. Sama dengan dosen. Adik-adik mahasiswa, ketika kamu membuat baik dengan dosen, ketika kita membuat baik dengan salah satu dosen, nah, maka dosen juga punya hati. Seperti guru demikian, adik-adik dengan siswa di sekolah pun sama. Guru tahu mereka punya kemampuan seperti apa. Karena ini siswa yang saya sudah didik. Nah, maka dari itu saya tahu kemampuan mereka itu seperti apa. Jadi ketika bisa mengevaluasi hasil dari siswa itu, kembali lagi karena dia tidak paham akan dari itu, kita akan memberikan dan mengulang kembali secaranya seperti apa, kasih dia tugas. Cara kita banyak, metode memberi, membantu itu banyak agar siswa tersebut bisa mendapatkan nilai yang layak. Nah, jadi di sini tidak mungkin kita cuma diam sejenak untuk ya dia misalnya dapat nilai 15, 20, tidak mungkin kita diam, ya kan? Pasti kita berusaha untuk memberikan dia tugas dan ya pekerjaan rumah agar bisa merubah kembali nilai-nilainya dia yang tadinya 15 atau 20 bisa menjadi 65 atau 70, ya kan? Kan tidak mungkin dia tidak bisa melakukan passing tersebut, ya kita tetap memberikan dia nilai seperti itu, tidak mungkin. Nah, untuk itu sekarang kembali lagi ke nomor 6. Nah, yaitu nomor 6, poin nomor 6 di sini, penyusunan laporan hasil belajar siswa. Nah, penyusunan laporan hasil belajar siswa semua dinilai yang ada kita begini dan ratakan jumlah seluruhnya dan diratakan, kemudian nilai kita buat agar keseluruhan nilai jadi merata di hasil laporan belajar siswa. Jadi misalnya nilai si A bla 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 70, misalnya 70, 80, 60, 70, 72. Jadi kita akan meratakan. Jadi misalnya di hasil laporannya dia, pendidikannya dia itu bisa rata, yaitu 70 atau 71. Jadi seperti itu. Jadi kita punya kayak seperti suatu metode yang kita harus meratakan nilainya
siswa tersebut. Nah, untuk itu sekian dari presentasi kita, wawancara kita oleh guru di SD Impres Oisapa. Nah, ini hasilnya yang kita dapatkan dari beliau. Nah, untuk itu sekian dari saya. Mohon maaf misalnya ada kurang kata atau kesalahan. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.